Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini dek kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman ini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya, ini adalah sebuah kartu yang melambangkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan kamu yang memang dapat aku akui, teman-teman. Ya, energinya cukup istimewa loh. Saat ini kamu cukup bahagia dengan beberapa pencapaian yang sudah kamu dapatkan. Oke? Ada rezeki yang cukup berlimpah. Ya, artinya kamu cukup sukses. Kemudian kebahagiaan di dalam keluarga, rumah tangga. Oke? Dan bahkan hal-hal yang lain. Namun di balik kebahagiaan yang mungkin sedang kamu rasakan ataupun akan segera kamu dapatkan, teman-teman, ada seseorang yang sepertinya nggak senang banget ya, nggak suka banget melihat kamu bahagia. Ada sebuah indikasi ya dari mereka teman-teman ya ingin melakukan hal-hal buruk terhadap kehidupan kamu. Jadi kudu hati-hati dan waspada ya. Dan kemudian energi ini juga selalu memantau kamu. Ya kan, selalu terus memantau. Nah, berarti ketika seseorang lagi memantau teman-teman, berarti kan dia sedang mencari sebuah momen terbaik kapan bisa menghancurkan kamu, ataupun mungkin juga dia sudah berupaya gitu ya, berusaha menghancurkan kamu tetapi kok enggak hancur-hancur. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Cups, 6 cangkir muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang bagaimana kamu akan bahagia. Ya, semakin banyak orang yang benci, tidak suka, iri, dengki, ingin menghancurkan, maka kamu akan semakin bahagia. Ya kan? Seakan-akan ada energi besar yang selalu memproteksi kamu, melindungi kamu, menjaga kamu, teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Cups. Lagi dan lagi kartu cangkir di sini muncul. Kartu ini selalu saja identik dengan yang namanya sebuah peluang, kesempatan, ataupun sebuah indikasi tentang pencapaian dan kebahagiaan yang akan kamu terima. Ya, nah ini juga berlaku mungkin khusus untuk teman-teman Gemini yang saat ini, mohon maaf, kehidupan kamu sedang terpuruk. Kamu sedang menanti sebuah keajaiban. Maka ya ada sebuah indikasi peluang dan kesempatan ini ya mungkin ini salah satu bentuk kecil keajaiban yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Ya. Jadi seperti itu. Karena memang kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan untuk teman-teman Gemini secara menyeluruh ini cukup banyak loh. Ya kan? Nah,
Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Swords. Ada 3 pedang. 3 pedang muncul hadir sebagai energi penutup ya. Jadi kita kembali lagi terhadap energi dari seseorang yang aku maksud lagi memantau, seseorang yang lagi kepanasan, seseorang yang lagi apa ya, seakan-akan tuh menderita ya teman-teman. Nggak seneng banget ya pokoknya kalau melihat tuh kamu sukses, melihat kamu tuh bahagia ya. Jadi memang kudu hati-hati, dan ternyata dia orang yang selama ini berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri ya, bermuka dua. Jadi kudu hati-hati, biar bisa saja dia bisa menjadi mungkin saja dia akan menjadi sebuah bumerang ya kan untuk kamu ya. Jadi jangan terlalu baik dan jangan terlalu mudah percaya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Gemini ya dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The World. Wow. The World ini muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Oke, terkait dengan masalah keuangan dan rezeki ya. Ini kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah indikasi kamu akan berhasil. Ya, perumpamanya itu menggenggam dunia, menaklukkan dunia. Jadi dari kartu ini, mungkin secara garis besar, bakal ada rezeki yang meningkat, meroket teman-teman. Ya, rezeki besar akan kamu dapatkan nantinya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Strength. Oke, Strength muncul hadir ya. Ini ada sebuah kartu yang melambangkan tentang sebuah penaklukan. Ya, hampir sama sih penaklukan tadi. Menaklukkan dunia ya, ibaratkan perumpamaannya loh teman-teman. Ya. Nah, kemudian dan pencapaian, penaklukan di dalam sebuah tantangan. Artinya masalah-masalah yang selama ini terjadi, problem yang selama ini terjadi kamu hadapi, pada akhirnya akan segera kamu selesaikan dan pencapaian dalam sebuah tujuan ya tadi. Ketika tercapainya sebuah tujuan sudah, pada akhirnya yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu adalah sebuah rezeki yang bagus nantinya, rezeki yang lancar, rezeki yang berlimpah. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya kartu tongkat teman-teman. Oke, sebagai energi penutup ya, kartu tongkat ini kartu yang cukup menggambarkan tentang bagaimana ya kehidupan kamu, kalau aku lihat sih bakal lebih mapan ya, karena ada sebuah pencapaian juga di situ, penaklukannya juga di situ. Ya, seolah-olah apa yang menjadi harapan-harapan kamu selama ini itu akan terwujud dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Four of Pentacles, 4 koin teman-teman. Oke, berbicara masalah kehidupan rumah tangga ya, 4 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya semacam pesan semesta untukmu teman-teman. Apa yang sudah kamu dapatkan saat ini, selama ini ya, semuanya harus kamu syukuri, harus kamu jaga dengan cukup baik ya, sangat baik. Apa itu teman-teman? Ya mungkin ketika sudah diberikan keluarga yang baik ya kan, pasangan, kemudian anak, rezeki, ya harus selalu bersyukur. Pada intinya seperti itu. Kenapa? Karena dengan selalu bersyukur, maka mudah-mudahan ke depan kehidupan kamu akan terus mengalami sebuah peningkatan ataupun hal-hal baik lainnya akan datang kepada kamu. Kenapa? Akunya the lovers. Ya, ketika mungkin juga selama ini, kenapa aku katakan bahwasanya kamu harus bersyukur teman-teman. Ya kan? Dengan segala keadaan yang ada. Mau kamu bahagia ataupun gak bahagia sama sekali loh. Karena ini, ya,
Ketika kamu mencoba untuk tetap bertahan di dalam sebuah kesulitan bersama pasangan, menjaga komitmen, ya kan? Maka mudah-mudahan di sini, ya, hal-hal besar itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Mungkin ini adalah salah satu bentuk ujian yang Tuhan berikan juga, mungkin ya. Karena kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Pentacles, 3 koin. Oke, sebagai energi penutup ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana kamu bakal dipertemukan dengan begitu banyak energi-energi baik ya. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Jadi ketika kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, maka disitulah yang akan menjadi sebuah jalan pembuka kebaikan, keberuntungan, dan bahkan rezeki-rezeki yang bagus untuk menanti. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya demon. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran di sini teman-teman. Kemudian aku punya Queen of Wands. Ya mungkin takut kehilangan kali ya. Ketika semuanya sudah diberikan, artinya sudah banyak berkorban dan berjuang. Ya memang sih intinya adalah nggak ingin ya kan. Nggak ingin apa ya namanya. Nggak inginlah sia-sia gitu pada intinya teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Magician. Nggak ada yang sia-sia sih kalau aku lihat. Selagi memang tujuannya baik teman-teman, maka ya Tuhan akan mempermudah ya hubungan kamu. Mudah-mudahan hubungan kamu akan langgeng. Ya kan, ketakutan ini mungkin takut kalau misalkan dia itu berkhianat ataupun berselingkuh, ya kan, meninggalkan kamu, teman-teman. Aku rasa sih tidak, ya karena dari kedua kartu ini cukup menunjukkan tentang bagaimana sebuah komitmen itu masih terjaga dengan cukup baik. Meskipun mungkin ada beberapa teman-teman Gemini yang saat ini lagi menjalin sebuah hubungan asmara jarak jauh ya, ataupun LDR ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Emperor. Wow. Sebagai energi pembuka ya, ini kartu baik. Kartu yang menunjukkan tentang sebuah tanda-tanda kamu akan segera dipertemukan dengan energi yang sangat begitu besar. Seseorang yang bakal berkomitmen, bijaksana, dan dewasa. Seseorang yang kehidupannya akan mapan. Mungkin ini sebuah jawaban atas kegagalan ataupun mungkin ini jawaban atas semua, ya kan? Apa ya? Ya semacam kegagalan sih. Track recordnya memang nggak lagi baik loh. Aku lihat hubungan asmara kamu selama ini teman-teman. Ya, pada akhirnya gitu tadi kamu dipertemukan dengan sebuah energi yang besar, energi yang mungkin selama ini sesuai dengan harapan kamu lah ya. Pada intinya seperti itu, mapan, bijak, dewasa, oke, dan mandiri. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Queen of Cups. Kemudian aku punya Judgment. Dan aku punya The Chariot. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, teman-teman, ya. Jadi dari ketiga kartu ini sih, aku merasakan bahwasanya energinya cukup positif ya. Ada sebuah bentuk manifestasi semacam doa-doa kamu, teman-teman, dari doa-doa kamu. Kamu cukup nyaman sih. Kamu merasakan kenyamanan dekat dengan dia.
Dan kemudian aku juga merasakan hal demikian. Ya, dia juga merasakan sebuah kenyamanan. Jadi hal yang sama. Jadi cukup terkoneksi dengan sangat baik. Ya. Nah, jadi ketika ada hal-hal baik di awal teman-teman, maka ya harus dipertahankan juga. Tetapi jangan terburu-buru juga ya ketika mengambil sebuah tindakan gitu ya. Jadi sambil melihat dulu bagaimana apakah memang energi baru ini baik tidaknya untuk kamu teman-teman. Karena biasanya mungkin ketika ingin mendapatkan ya terlihat baik, tetapi ketika sudah mendapatkan kebanyakan yang menyia-nyiakan. Oke, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Oke, ada tanggal 21, 15, 18, tanggal 9, tanggal 11, 13, 30, tanggal 6, 31, 19, tanggal 7, dan tanggal 14. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.